Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, peserta Bible Study BB. Hari ini kita jumpa kembali di dalam pembelajaran. Hari ini pembelajaran kita dari Injil Matius pasal 9 ayat 32 sampai 38. Yang pertama, kita belajar perikop seorang bisu disembuhkan. Matius 9 ayat 32 sampai 34. Matius 9 ayat 32 sampai 34 saya bacakan. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Nah, peristiwa ini terjadi setelah Yesus menyembuhkan dua orang buta yang minta belas kasihannya. Dikisahkan tentang seorang yang bisu karena kerasukan setan, ya, dalam perikop kita hari ini. Orang bisu ini dibawa oleh orang lain. Dan Yesus menyembuhkan orang bisu ini berbeda dengan dua orang buta dalam ayat sebelumnya, yakni dalam Injil Matius 9 ayat 27 sampai 31. Masih ingat kan? Ya. Waktu dua orang buta datang kepada Yesus dan minta untuk disembuhkan, Yesus bertanya dulu kepada mereka. Pertanyaannya seperti ini, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Dan dua orang buta itu menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Nah, ketika Yesus melakukan mujizat kesembuhan bagi yang sakit, ada kalanya dia bertanya tentang iman mereka terhadapnya. Ada kalanya juga tidak bertanya apa-apa, tapi langsung menyembuhkan. Apa yang Yesus lakukan ini mengajarkan kepada kita bahwa mujizat yang dilakukan Yesus bagi seseorang itu semata-mata adalah karena kemurahannya. Melihat apa yang dilakukan Yesus dalam ayat 33, dikatakan, maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Nah, orang banyak menyaksikan bahwa yang dilakukan Yesus itu belum pernah mereka lihat. Yang dilakukan Yesus merupakan pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh Mesias. Penulis Injil Matius, dalam hal ini Matius, ingin menunjukkan kepada orang Israel bahwa Yesus adalah Mesias yang telah dinubuatkan. Hal ini sesuai dengan yang tertulis dalam Yesaya pasal 35 ayat 4-6. Di sana dikatakan, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah, ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Ayat 5, pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Ayat 6, pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Mesias akan datang untuk menyelamatkan. Dikatakan pada waktu itu orang buta akan melihat, telinga yang tuli akan mendengar, orang lumpuh akan melompat, dan orang bisu akan bersorak-sorai. Apapun yang dilakukan Yesus itu selalu disoroti oleh orang Farisi.
Sementara orang banyak kagum akan mujizat yang dilakukan Yesus, orang Farisi menghujatnya. Ya, di dalam Matius 9 ayat 34 dikatakan, tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Yesus dianggap orang Farisi melakukan mujizat dengan kuasa penghulu setan. Dan ini adalah tuduhan yang tidak masuk akal. Tuduhan yang mengada-ada, karena mereka tidak suka kepada Yesus. Dan terhadap tuduhan orang Farisi, Yesus tidak memberikan komentar apapun. Nah, dari perikop ini kita belajar beberapa hal, yaitu Yesus adalah Mesias. Pekerjaan mujizat yang dilakukannya adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh Mesias. Mujizat yang diterima seseorang adalah berkat kemurahan Allah semata, agar penerima mujizat mengakui Yesus adalah Mesias. Di dalam pelayanan, jika ada orang yang mengungkapkan ketidaksenangan terhadap yang kita lakukan, tidak usah dihiraukan. Lakukan saja apa yang seharusnya kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagian kedua yang kita pelajari hari ini adalah perikop belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Ini tertulis di dalam Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ayat 37, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ayat 35 menyatakan, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Yesus berkeliling di semua kota dan desa untuk memberitakan Injil. Hal ini menunjukkan bahwa orang di kota ataupun desa membutuhkan berita Injil. Artinya membutuhkan keselamatan. Yesus tidak menunggu orang datang kepadanya, tapi dia keluar dan berkeliling, mendatangi masyarakat, baik itu di kota maupun di desa. Yesus sibuk memberitakan Injil. Juga dia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan juga menjawab kebutuhan masyarakat yang membutuhkan kesembuhan dari penyakit maupun kelemahan. Nah, di dalam ayat 36, Yesus melihat orang banyak dan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Nah, Yesus melihat orang banyak itu lelah, terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Melihat kondisi ini, Yesus tahu bahwa kondisi rohani daripada orang banyak itu sedang berada di dalam keadaan yang lelah. Mereka tidak tergembalakan dengan baik. Padahal ada ahli-ahli Taurat yang mengajarkan Taurat. Tapi toh, Yesus melihat mereka lelah dan terlantar. Artinya, secara rohani, mereka tidak terawat, tidak terpelihara dengan baik. Dan di dalam ayat 37, Yesus melihat tuaian yang banyak, tapi pekerja sedikit. Untuk membawa orang-orang masuk di dalam keselamatan, dibutuhkan pelayan-pelayan yang sungguh-sungguh mau terlibat. Dan di dalam ayat 38, Tuhan Yesus meminta murid-muridnya
untuk berdoa, minta agar Tuhan Allah sebagai pemilik tuaian mengirimkan pekerja-pekerja untuk menuai. Apa yang kita bisa pelajari dari perikop ini? Ada dua hal, yakni sebagai pengikut Kristus, mari kita memiliki hati yang penuh belas kasihan kepada mereka yang belum diselamatkan. Lalu kita juga mengatur waktu agar kita dapat menjangkau mereka. Yang kedua, mari kita terlibat dalam pekerjaan penuaian jiwa-jiwa, yakni dengan cara memberitakan Injil dan berdoa agar lebih banyak pekerja yang mau terlibat dalam pekerjaan penuaian. Ini yang bisa saya sampaikan, dan untuk selanjutnya kita akan bertemu di dalam grup WhatsApp untuk berdiskusi bersama dan bertanya jawab. Tuhan Yesus memberkati.